saya kan karena guru saya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini punya hati saya ini akan saya kasih sama orang-orang hebat ya. Terima kasih Bapak sudah menjadi kepala sekolah yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Deni sudah menjadi guru yang hebat. Terima kasih Bu Endang sudah menjadi guru yang sangat super. Tepuk tangan untuk guru-guru saya yang sangat luar biasa dan super. Bapak Ibu, ini adalah sedikit icebreaker yang saya ada pertanyaan di situ. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab, saya akan kasih satu paket traveling. Tapi karena berhubung corona, ya, jadi tiketnya saya cancel. Tapi saya kasih goodie bag, tas pinggang dari The Jakarta. Jadi apa sih makna dari icebreaker ini? Value-nya apa? Monggo. Bapak Ibu, memotivasi guru untuk bisa menjadi guru-guru hebat atau guru super. Terima kasih, selamat traveling Bu. Jadi intinya icebreaker yang simpel itu ketika kita masuk ke kelas, ya Bapak Ibu bisa mempraktekkan ke siswa. Terima kasih sudah menjadi siswa yang sangat luar biasa dan emotikan hati tadi bisa disalurkan ke siswa-siswa yang lain sehingga kita masuk energinya itu sudah positif Bapak Ibu. Jadi kita masuk sudah tersenyum, sudah menyalurkan energi yang positif. Tidak ketika masuk sudah mukanya sudah kotak-kotak, naik hitam, senyum aja tidak, siswa kan menciut seperti itu. Jadi ini intinya untuk memotivasi siswa, jadi kita mentransfer energi-energi yang positif, gitu nggih. Jadi coba sebelum saya masuk ke materi, saya ingin kita menyaksikan dua video, nanti bisa kita compare dan kita analisa bersama. Juga ada Pak Iwan ini. Ya, Pak Iwan. Itu Pak Iwan. Pengajar vakum. Nanti mengatur nih. Iya. Jadi kalau kita amati videonya, mungkin meskipun gak ada suara ya. Jadi guru membelakangi siswa, kemudian guru menerangkan tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian kita bisa lihat siswa yang di belakang, mereka ramai sendiri, ngobrol sendiri, bahkan perasaan-perasaan gurunya. Itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu kan. Kemudian bahkan ada yang menggambar ya, yang tidur. Ini saya seperti ini dijelaskan di apa, tapi tidak membelakangi siswa. Kemudian tidak ada siswa yang ngerti, bahkan ada siswa yang kok lama sekali sih nggak selesai gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ini konvensional secara tatap muka, bahkan daring pun sama Bapak Ibu. Saya lihat. Jadi ini ada guru yang sedang mengabsen siswanya, tetapi ada siswanya yang videonya tidak mau di on
dan dipanggil sampai 3 kali itu tidak nyaut, kemudian gurunya sudah marah-marah. Ya, nah berarti ini kan ketika masuk meskipun daring aja masih konvensional, energinya aja sudah negatif. Malah siswanya nggak akan mau untuk menyalakan videonya. Jadi itu ya, ini dua contoh pembelajaran meskipun secara tatap muka dan secara online itu masih tetap konvensional. Jadi materi yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana sih menjadi guru yang inovatif dan produktif di era merdeka belajar. Nah ini, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita bisa lihat pokok-pokok kebijakan lama. Ya, pokok-pokok kebijakan lama diantaranya 1, itu ujian nasional berstandar nasional, yang mana USBN-nya itu membatasi siswa untuk menentukan kelulusan. Itu kan kebijakan lama. Kemudian yang kedua tentang ujian nasional UN, dan UN ini hanya menilai aspek kognitif saja Bapak Ibu dari hasil belajar dan belum menyentuh secara karakter siswa kognitif. Karena kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu biasanya kan sebelum ujian nasional itu siswa itu di-drill soal terus gitu, sampai LKS-nya itu tuntas. Ya memang tuntas LKS tujuannya kan. Pertemuan hari ini halaman 1 sampai 20, pertemuan besoknya lagi 20 sampai sekian. Jadi patokannya itu terus di-drill. Kemudian setelah sekolah selesai, jam sekolah selesai, ada jam tambahan lagi, bahkan les lagi. Kemudian di rumah pun masih dileskan lagi gitu. Jadi itu belum menyentuh aspek secara karakter, tapi masih kognitif karena mengerjakan soal. Kemudian RPP, kalau dulu RPP-nya itu terlalu banyak komponennya sampai menghabiskan waktu guru untuk fokus bagaimana cara membuat kelas itu pembelajarannya menyenangkan. Tapi fokusnya membuat RPP yang berlembar-lembar, yang mana notabene RPP ini pun tidak pernah dipakai, tetapi hanya untuk kelengkapan administrasi, bahkan juga nggak pernah disentuh, dan disentuhnya ketika mau akreditasi. Itu kupas semua gitu ya. Kemudian kebijakan yang keempat, PPDB zonasi, itu kalau dulu itu kurang mengakomodir perbedaan situasi dan daerah, karena dulu kan masih 80%. Ini kebijakan lama. Kita compare sama kebijakan baru di era merdeka belajar. Ini kalau sekarang USBN itu diganti dengan ujian assessment yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi sekolah itu memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian, karena kan sekolah yang tahu need analisisnya siswa seperti apa. Itu. Kemudian guru dan sekolah juga lebih fleksibel untuk menilai hasil belajar. Kemudian kebijakan yang kedua, ujian nasional itu diganti dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang mana kompetensi secara literasi itu kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa, ya kan, memahami teks, ya. Kemudian numerasi, kemampuan bernalar menggunakan alat matematika, dan karakter, yaitu untuk membentuk interpersonal skill dan intercultural skill. Itu yang baru. Jadi penilaiannya sudah beda. Kalau dulu kan ini UN-nya sudah diganti dengan AKM. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah RPP yang dulu berlembar-lembar, yang Bapak Ibu mumet membuatnya, ya. Sekarang sudah diganti 1 lembar. Itu simpel. Yang intinya ada 3 komponen: tujuan pembelajarannya apa, kegiatannya pembelajaran seperti apa, dan assessment evaluasi penilaiannya seperti apa. Itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, PPDB zonasi, itu di daerah sekarang sudah diberikan kewenangan atau proporsi final untuk menentukan zonasi. Sekarang sudah 50% kalau sekarang. Itu kebijakan baru. Nah, karena kenapa sih kita perlu menjadi guru, harus menjadi guru yang inovatif? Karena kita setiap berkedip aja sekarang kan sudah perubahan, Bapak Ibu. Perubahan itu bisa setiap detik itu perubahan, kita harus siap. Apalagi sekarang itu pemerintah kompetensi outputnya siswa itu ada 4 kompetensi nanti yang di era merdeka belajar harus dikuasai.
Yang pertama adalah critical thinker, problem solving, bagaimana siswa memecahkan masalah. Kemudian kolaborator, understanding and communicative, bagaimana siswa itu saling bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama temannya, dengan bapak ibu guru, dengan masyarakat. Kemudian kolaborator, working with partner, kolaborasi dengan partner. Dan yang terakhir itu produktif. Jadi ini 4 kompetensi outputnya nanti yang harus dikuasai oleh siswa. Makanya kan sekarang penilaiannya termasuk literasi numerasi. Itu kan bagaimana siswa untuk problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi metodenya harus berubah dari konvensional menuju metode yang lebih inovatif dan kreatif. Itu makanya kita disuruh move on, transformasi. Ya. Gimana sih guru yang konvensional seperti yang di dua video tadi ya, mengajar untuk dirinya sendiri, gaya mengajarnya monoton, modelnya ceramah. Kemudian interaksinya kurang, bagaimana mau berinteraksi siswa, gerak sedikit aja, kamu keluar, kamu push up, kamu nyapu, itu mau gerak aja udah digitukan. Kemudian set tempat duduknya aja terkotak-kotak, gimana siswa mau berinteraksi seperti itu? Karena kita selalu berada di tengah, bahkan gurunya ada di pojok, buka laptop, udah kerjakan gitu kan, itu kan posisi aman. Jadi itu model ceramah, interaksi kurang, otoriter itu pokoknya kelasku kamu harus memenuhi aturanku, gak mau kamu keluar, nilai gak aku kasih atau kamu gak lulus, itu otoriter. Kemudian pembelajaran pasif, kenapa dikatakan pasif? Ya karena interaksinya kurang, modelnya ceramah, tidak ada refleksinya ada. Sekian anak-anak, jam sudah habis, sampai ketemu besok, itu refleksi. Padahal dinamakan refleksi tidak begitu. Refleksi itu ketika pelajaran sudah selesai, how do you feel? Bagaimana perasaan kamu? Apa yang kita pelajari hari ini? Feedback kembali. Jadi siswa diajak untuk merangkum, meresu, mensummary kembali apa yang sudah disampaikan. Itu. Kemudian fokus pembelajaran pada nilai, bukan pada proses. Yang penting nilai. Misalkan tuntas, sesuai KKM. Kalau nggak sesuai KKM, ada remedi, ayak lagi, gak sesuai lagi, dikatrol dan lain sebagainya sampai tujuan pembelajarannya pokoknya nilai. Ya, karena Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, nilai itu tidak menentukan siswa itu pintar atau tidak. Itu kan secara kognitif aja, tapi secara karakter enggak. Contoh, bahasa Inggris, dia USBN-nya dapat 80. Itu kan wow, angka yang wow. Tetapi ketika saya ajak ngomong, can you speak English with me? Enggak isoblas. Nah, ini dari mana? Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa siswa ini bisa bahasa Inggris. Karena itu kan mengukur secara kognitif saja. Tetapi secara keterampilan, secara karakter itu belum terbentuk. Gitu. Nah, ini beberapa hambatan kenapa guru menjadi tidak produktif. Itu ada emoticon pusing gue ya, pusing. Kenapa? Beban administrasinya banyak, seambrek. Kemudian tuntutan kurikulumnya juga banyak, tugas tambahannya banyak, sudah ngajar, wali kelas, kurikulum, dan lain sebagainya. Belum lagi tugas di rumah. Jadi itu tugas tambahnya terlalu banyak ya. Kemudian birokrasi, belum lagi target nilai. Kan tuntutannya nilai, bukan di prosesnya tapi nilai. Nah ini pusing jadi gurunya, makanya guru tidak produktif. Kenapa? Karena waktunya habis untuk secara mengisi administrasi saja, buat RPP berlembar-lembar, kemudian belum mengisi administrasi nanti di kurikulum, belum tugas tambahan lagi, mikirkan yang lain dan lain sebagainya. Makanya tidak ada waktu untuk membuat media pembelajaran, memikirkan bagaimana pembelajaran besoknya mau ngajar mau ngajar bahasa Inggris katakanlah. Gimana sih nanti supaya nanti materi ini tersampaikan, enggak ada waktu seperti itu. Karena ya ini tadi yang menjadi batu sandungan menjadi produktif. Nah, ini kita beberapa model pembelajaran konvensional, banyak PR, siswa dikasih PR sampai mabuk. Ya. Apalagi daring itu ternyata saya lihat konvensional lagi, meskipun medianya berubah ibarat tatap muka tapi online tetap saja saya katakan konvensional. Kenapa?
via kamu tugasnya kumpulkan sekian ya, tugas terus. Padahal Bapak Ibu perlu tahu, satu hari itu biasanya kan ada 5 mata pelajaran, dan semua Bapak Ibu bisa membayangkan, semua guru mendeadline jam 12 harus dikumpulkan. Itu nggak pusing apa Bapak Ibunya di rumah, jadi yang sekolah itu ibu-ibunya. Ini terjadi, tetangga saya Bapak Ibu, saya mau ke kantor, saya di Uber suruh mengerjakan bahasa Inggris. Bahasa ini mau nggak diajari, ini nanti saya dipecat dari tetangga, tapi mau diajari anaknya ini katanya kesuwen soalnya setelah di deadline, seperti itu. Ini fenomenanya, jadi anaknya tidak dapat ilmu, tidak dapat proses pembelajaran, tapi yang didapat ya itu nilai, yang penting kan dapat nilai. Tapi ketika ditanya, ya wes gak mudeng, nggak mudeng, gitu. Kemudian siswa terkotak-kotak karena siswa metodenya ada teacher center learning, ramah kan, otoriter kan guru. Kemudian siswa takut bertanya, mau tanya aja gurunya sudah mendelik, sudah muring-muring, marah gitu kan ya. Kemudian suruh mengerjakan LKS, ya LKS terus tiap hari itu patokannya LKS saja. Dan terus apa gunanya LPP? Berarti kan selama ini nggak dipakai, tapi patokannya ke LKS tadi itu tadi. Kemudian pembelajaran satu arah, tugas LKS, diberi banyak tugas, siswa dikejar-kejar nilai, ya. Jadi apapun yang terjadi pokoknya kamu harus sekian. Kalau nggak sekian, ya gimana caranya kamu, gitu kan? Kemudian guru ceramah, lebih banyak teori daripada praktek. Siswa pasif, suasana kaku. Nah itu tadi, Bapak Ibu guru masuk aja sudah mencurang, sudah cemberut. Masalah di rumah dibawa sekolah, ada siswa yang gerak dikit, kamu apa sih, kamu keluar, kamu ini, gitu kan. Kemudian tidak ada interaksi, dan jadi itulah yang membuat siswa itu belajarnya tidak nyaman, ya. Gimana ini namanya aja merdeka belajar. Jadi kalau ini saya kira siswanya belum merdeka karena masih terkotak-kotak terjajah. Gurunya pun juga belum merdeka karena apa? Ya karena patokannya masih ke administrasi, gitu. Jadi merdeka belajar harapannya merdeka buat guru juga merdeka buat siswa. Bagaimana sih menjadi guru yang inovatif dan produktif? Jadi ciri-ciri guru inovatif dan produktif ini Bapak Ibu, menanamkan pada diri sendiri itu yaitu culture of learning. Intinya tanamkan dalam diri kita sendiri, kita harus selalu belajar, kita harus selalu upgrade, kita harus selalu grow mindset, open minded, kita harus mau komitmen untuk bertransformasi. Oh sekarang sudah eranya merdeka belajar, ya gimana sih menyesuaikan dengan era ini? Itu mau bertransformasi, kalau enggak ya ketinggalan. Apalagi gaptek misalkan nggak mau belajar teknologi, ya udah ketinggalan. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa kita harus selalu keep learning, culture of learning. Kemudian culture of innovation, menanamkan pada diri bahwa kita harus banyak inovasi, banyak ide dan kreatif. Ya, caranya bagaimana sih ya Bapak Ibu untuk mengupgrade ilmu? Hal seperti ini, kita dalam forum seperti ini, pelatihan ini kan Bapak Ibu sudah usaha untuk upgrade, Bapak Ibu sudah usaha untuk ngecas, Bapak Ibu sudah usaha untuk grow mindset, open minded, belajar sesuatu yang baru dan kemudian sharing yang baru sehingga secara semangat itu motivasi sudah tumbuh lagi. Itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti, apalagi pandemi itu kan banyak webinar-webinar tentang pendidikan yang Bapak Ibu bisa ikuti. Sehingga di situ Bapak Ibu akan lebih memperkaya kemampuan pedagogi Bapak Ibu. Jadi guru yang inovatif, itu guru yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, menemukan, menciptakan sesuatu yang baru, mengembangkan dengan menggunakan pendekatan atau terobosan metode yang baru, yang siswanya lebih termotivasi dan terpacu untuk belajar. Nah, ini guru inovatif, salah satunya dia harus berpikir inovasi, dia memiliki kecakapan secara pedagogi. Apa itu? Ya merancang strategi pembelajaran. Ya, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan pedagogi? Salah satu forum ini itu Bapak Ibu sudah usaha untuk meningkatkan kemampuan pedagogi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kemampuan pedagogi itu adalah kemampuan untuk merancang, membuat media pembelajaran,
mengelola kelas ya, menggunakan strategi-strategi yang bisa memotivasi siswa. Kemudian tidak gaptek intinya Bapak Ibu harus bisa dealing dengan teknologi. Karena sekarang kan serba Zoom, jadi Bapak Ibu harus berusaha untuk gimana sih caranya Zoom, gimana sih caranya untuk membuat media pembelajaran via online, itu harus selalu upgrade. Tuh. Kemudian komitmen, upgrade dan komitmen, memiliki komitmen untuk mau bertransformasi dan selalu keep learning and keep innovation. Ini beberapa contoh pembelajaran di era Merdeka Belajar. Siswanya aktif, fokusnya pada proses, bukan pada nilai, tapi prosesnya. Ada siswa yang tidak, misalkan kemarin ketika saya ngasih webinar di Alilihat, itu ada yang tanya, ini kan materinya tentang prosedur kan bahasa Indonesia, tentang prosedur teks itu. Salah satu siswa itu membuat materi yang dari kapal-kapal, yang lain itu membuat bahan-bahan untuk membuat misalkan masakan dan lain sebagainya. Satu kapal-kapal itu malah dimarahin sama gurunya. Apa itu boleh? Gak boleh. Membuat kapal itu kan simple Bapak Ibu, tapi itu kan proses. Yang penting materinya kan masuk. Bagaimana cara membuat kapal? Di situ ada bahan-bahannya apa? Ya kertas. Caranya bagaimana? Melipat-lipat. Kemudian langkahnya bagaimana? Dilayangkan dan sebagainya. Itu kan proses, meskipun simpel, tetap harus dihargai. Tetap harus tidak ada judgement, tapi kita selalu menghargai proses. Itu. Kemudian tidak dikejar nilai. Guru di sini bersifat fasilitator, fleksibel, student center learning, tidak memberikan banyak tugas. Pendidikan terbaik di dunia itu adalah Finlandia. Ketika kemarin saya ke